Tahu nggak siapa orang yang paling pelit? Kata yang pojok suami saya, bos. Orang yang pelit itu orang yang kalau dia dengar nama Nabi disebut, dia nggak mau baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang yang paling pelit. Ibu mau dibilang pelit? Maka baca sholawat kepada Nabi ketika nama beliau kita dengar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyina wa imamil muttaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري. Amin, Bu. Ibu kenapa ngantuk atau terkesima melihat saya? Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bareng-bareng Allahumma antas salam wa ilaika ya'udus salam wa adkhilna al-jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin yang sama kita hormati dan kita muliakan, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama kita hormati pimpinan MT Musholah Al-Huda, Umi Ustazah Haryani. Yang mana beliau? Hah? Oh, lagi nyiapin parcel saya. Yang sama kita hormati Bapak Adnan, Bapak Ustadz Adnan Basori, Ketua DKM Musholah Al-Huda. Umi Hajah Maimunah, Ketua MT Ali Hidayah Kelurahan Pisangan, sekaligus Ketua RW 02. Yang mana? Ya, saya ditinggal. Bapak Mariono, Ketua RT 03. Bapak Ustadz Haji Imam Abda, tokoh ulama RT 03. Bapak Ustadz Ikhwanul Muslimin, penyampaian kajian pada malam Kamis selaku pembimbing MT Al-Huda setiap Senin. Ibu Ustazah Hajah Ma'war. Hah? Saya kagak nanya. Ibu Ustazah Hajah Ella. Ibu Ustazah, emang saya nyebutnya apa tadi? Salah dengar. Ibu Ustazah Hajah Elia. Dari mana? Pulang juga? Ibu Ustazah Hajah Jainat Toyib. Yang mana? Oh, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan, Allah pulihkan kembali kesehatan. Yang mulia yang sama kita hormati, guru saya, guru kita bersama Ustadz Subhan. Beliau yang menjadi wasilah saya berada di tempat ini sudah beberapa waktu yang lalu minta saya ngisi acara maulid bersama dengan Majelis Ta'lim Al-Huda
Beliau kalau beliau yang minta nggak bisa nolak, Bu. Karena saya murid beliau, saya sami'na wa ata'na. Hari ini, pagi ini ada acara tabligh akbar bersama Bapak Anies Baswedan. Ada peringatan Maulid Nabi, gabungan 57 majelis taklim ibu-ibu. Bayangin, satu majelis taklim ibu-ibu itu udah banyak, ini 57 gabungan tabligh akbar hari ini. Karena Ustaz Subhan guru saya minta, saya sami'na wa ata'na. Saya harus profesional, walaupun belum di DP saya nggak jadi masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, acara bersama Pak Anies Baswedan memang saya nggak diundang, Bu. Ya kalau nggak diundang mau ngapain ke Solo? Dengan di sini udah jelas. Saya ceramah dari Riau, Pekanbaru, Palembang sampai Jakarta. Dari dulu asal ceramah dikasihnya air putih. Enggak, itu baperan lah. Puji syukur kehadirat Allah pada pagi hari menjelang siang ini atas izin Allah kita sama-sama dapat bermuajahah bersilaturahim dalam rangka memperingati hari kelahiran manusia agung yang keagungannya diagungkan oleh Zat yang Maha Agung, memperingati hari kelahiran manusia yang sempurna, yang kesempurnaannya itu disempurnakan oleh Zat yang Maha Sempurna. Beliau adalah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada hari ini menjadi satu catatan amalan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam minadh dhulumati ilan nur. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masuk ke dalam tadi banyak guru-guru saya minta izin, minta ikhlasnya, minta ridhonya kepada Tuan Guru, karena saya diminta oleh guru saya Ustaz Subhan untuk ngirangin mama katanya gitu. Jadi mama girang nggak sekarang? Mama saya doain mudah-mudahan yang punya utang biar Allah bikin lupa orang yang mengutanginya. Itu yang amin-amin kan utang banyak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Satu kali lagi, Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla illa billahil akui itu kalau kita sudah mengakui bahwa kita ini banyak kotorannya, ya udah nggak usah sombong jadi orang, nggak usah ngerasa diri paling bersih, karena kita pada hakikatnya banyak kotorannya. Betul? Ibu-ibu nggak usah ngerasa paling cantik sendiri, bapak-bapak nggak usah ngerasa paling ganteng sendiri, kan kita mah menjijikan, betul nggak? Kita ini kan kelihatan mulia, kelihatan bersih karena masih ada ruh pada jasad kita. Coba kalau seandainya ruh Allah cabut, kita nggak ada arti apa-apa, jasadnya jadi bangke, bener?
Nggak usah ada hitungan hari, setengah hari aja tanpa ada ruh, jasad ini membusuk, Bu. Tuh, maka jangan subhanallah, maha suci Allah. Nah, hari ini kita memperingati manusia yang paling bersih zahiran wa batinan, Sayyidina Muhammad Rasulullah. Itu bersih, Bu, bersih jasadnya, bersih batinnya. Itu Rasulullah. Saya pamit dulu meneladani akhlak Rasulullah. Dipoto saya, Bu. Bagusan aslinya apa fotonya? Itu baru kotoran jasad kita. Udah nggak usah ke bawah-bawah, di atas tadi udah kotoran semua. Itu baru kotoran jasad, belum kotoran batin. Kotoran batin dari mata ini sering melihat sesuatu yang Allah haramkan. Betul nggak? Sering nggak kita ngelihat yang Allah haramin? Ini kan sekarang ini semua kan pada punya HP ya. Sekarang, Bu, kalau mau melihat dosa nggak mesti keluar rumah, cukup dalam kamar. Bisa nggak melihat dosa? Lewat apa? Ini namanya setan gepeng. Handphone bisa menghantarkan kita ke dalam surga. Handphone bisa nganterin kita ke dalam. Sekarang saya mau tanya ibu-ibu, yang di dalam handphonenya ada aplikasi Al-Quran 30 juz, angkat tangan. Ayo angkat tangan. Yang di dalam handphonenya ada aplikasi Al-Quran 30 juz, angkat tangan. Nah, dari 2000 orang cuma 50 orang yang punya. Sekarang saya mau tanya lagi, yang di dalam handphonenya ada aplikasi TokTak, angkat tangan. Hah? Hampir semua punya. Handphone nih gara-gara ini berapa banyak rumah tangga hancur gara-gara ini. Betul nggak? Handphone bisa nganterin kita ke dalam surga yang mana? Kalau di dalam handphone ini ada aplikasi Al-Quran 30 juz. Kalau di dalam handphone ini ada aplikasi Maulid Simtud Duror, Sarofal Anam, Maulid Ad-Dibai, Barzanji, Tafsir Jalan Lain, itu handphone bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Tapi juga handphone bisa nganterin kita ke dalam neraka, ngelihat sesuatu yang diharamkan Allah. Nih dari mata. Ntar mata dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah atas apa yang sudah kita saksikan di dunia ini. Hati-hati. Kalau dirasa itu aplikasi membuat kita semakin jauh dari Allah, hapus aplikasi itu. Nggak perlu ada di handphone kita. Buat apa punya aplikasi, punya handphone membuat kita semakin jauh dari Allah? Tapi kalau dari handphone ini, dari aplikasi ini membuat kita semakin dekat kepada Allah, bahkan semakin menambah keimanan kita kepada Allah, pertahankan handphone. Paham, Bu? Jelas, Bu? Kalau sudah jelas, sampai di sini saja tausiah saya. Ya kan intinya ceramah jelas dan paham ya. Buat apa ceramah 2 jam tapi ibu nggak paham? Ibu paham? Belum, gimana? Kita semua pasti punya dosa nggak? Ada nggak yang hadir di musola ini yang nggak punya salah? Ada nggak? Dari lahir sampai sekarang nggak pernah berbuat dosa, ada nggak? Kalau ada tunjuk tangan, saya mau lihat mana orangnya. Ada nggak yang nggak punya dosa? Nggak ada. Setiap kita pasti punya dosa. Terlebih saya yang saat ini sedang berbicara, yang kelihatannya kayak orang benar, kelihatannya kayak orang alim, pakai gamis, pakai sorban. Ini mah cuma casingnya aja, cuma lapisannya aja. Hati siapa yang tahu?
Kalau ditanya jawab, Bu. Udah belum ngopi bikin emosi lagi. Hati siapa yang tahu? Oh enggak. Bapak-bapak yang mau ngerokok silakan, Pak. Bener, kalau sama saya ceramah santai. Yang mau ngopi, yang ngerokok silakan. Emang paling enak dengerin ceramah sambil ngopi sama ngerokok. Silakan, Pak. Yang mau ngerokok silakan. Emang nggak punya pikiran? Tenang, Pak. Saya ngerokok juga, Pak. Rokok saya Jarum Super. Rokok saya apa? Kurang keras. Rokok saya apa? Biar panitia denger gitu. Enggak, panitia udah pucet. Ini bukan bercanda, serius ini mah ya. Allah nggak pernah melihat hambanya dari fisiknya, Bu. Allah nggak pernah melihat hambanya dari harta, pangkat, jabatannya. Tetapi yang Allah lihat yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat itu adalah hatinya dan amal perbuatan. Makanya kita jangan sombong sama baju. Ini cuma casing aja ini, Bu. Jangan sombong sama baju. Ya. Baju jangan sombong. Udah belum lunas sombong lagi. Subhanallah, maha suci Allah. Pada hari ini kita memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kepengen menyampaikan satu pesan buat kita para orang tua yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita, Bu. Anak-anak kita sekarang dakwah, ini kita ini orang tua, para ustadz, para guru dakwah nggak kayak dulu, Bu. Kalau dulu tuh dakwah tuh nggak berat kayak sekarang. Jangankan dakwah kita di luar, di rumah aja nih bapak sama anak dulu sama sekarang jauh bedanya. Betul nggak? Saya dulu tuh kalau orang tua saya duduk di atas, ya saya duduk di bawah. Orang tua saya duduk di bawah, saya nggak bakal berani duduk di atas. Itu kalau bapak saya lagi ngomelin saya, bu abah saya lagi ngomelin saya, lagi ngomong sama saya nggak berani natap wajahnya, nggak berani, nunduk gitu. Bukan takut, kalau takut beda. Ini kita segen, takzim, mahabbah kita sama orang tua, cinta, bukan takut. Kalau takut tuh gini, ada bapak kita nurut, nggak ada bapak nggak nurut, tuh takut namanya. Tapi kalau segen, mau ada bapak mau enggak, tetap yang namanya nggak boleh. Tuh kalau dulu kita begitu. Tapi anak sekarang, Bu, bapaknya melotot, dilempar sendal bapaknya. Betul nggak? Berapa banyak tuh kejadian-kejadian di sosial media kita saksikan. Seorang anak menyiksa ayah kandungnya sendiri. Banyak udah terjadi. Something happen like that. Ibu tahu nggak artinya itu? Saya juga nggak tahu itu. Ngomong aja di rumah. Ada apa dengan mereka, Bu? Generasi-generasi muda kita. Jangan-jangan ada di rumah kita, anak kita sendiri. Maka di dalam kitab Mukhtarul Hadis karangan Al-Imam Sayyid Ahmad Al-Hashimi ada sebuah pesan Nabi SAW dikutip di sana. Kata Rasulullah, "Adibu auladakum ala salasi khisalin." Didiklah anak-anak kalian dengan 3 macam perkara. Ada berapa, Bu? 3 macam perkara. Yang pertama kata Nabi, hubbi nabiyikum. Ajarkan anak-anakmu untuk cinta kepada nabinya. Siapa nabi kita? Muhammad SAW, yang hari ini kita peringati hari kelahirannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mencintai Nabi?
Orang cinta mesti kenal dulu, betul nggak? Tak kenal maka tak cinta dulu, Bu, main sayang banget. Tak kenal maka, maaf Bu, anak-anak kita saat ini tidak begitu mengenal siapa sosok Nabi Muhammad SAW. Mereka hanya tahu Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, penutup dari semua Nabi dan Rasul, titik sampai di situ. Mereka nggak tahu lebih dalam siapa sosok Sayyidina Muhammad SAW. Anak-anak kita lebih mengenal artis-artis idola mereka. Anak-anak kita lebih mengenal pemain sepak bola idola mereka. Saking mengaguminya sampai dia tahu nomor sepatunya berapa, dia tahu. Saking mengagumi idolanya sampai dia tahu silsilah keluarganya, dia tahu. Tapi anak kita tidak tahu silsilah keluarga Nabi Muhammad SAW. Anak kita nggak begitu mengenal siapa sosok Nabi. Di mana tuh anak-anak kita bisa mengenal sosok Nabi Muhammad? Di pondok pesantren, di majelis-majelis taklim. Tuh, kalau mereka nggak kenal siapa Nabi Muhammad, bagaimana mungkin mereka cinta? Bagaimana mungkin mereka cinta? Bagaimana mungkin mereka sayang? Maka kata Nabi, ajarkan anak-anakmu untuk cinta kepada nabinya. Masukin anak kita ke pondok pesantren, masukin anak kita ke majelis-majelis taklim, taman pendidikan Al-Quran. Bagaimana cara mencintai Nabi? Guru-guru kita dulu mengajarkan, kalau ngaku cinta, dasarnya kalau ngaku cinta, sering sebut namanya lewat baca, sering sebut nama Nabi lewat baca sholawat kepada Rasulullah. Sholawat yang mana? Boleh sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Kemarin Bu, beberapa waktu yang lalu saya ke Pekanbaru Tabligh Akbar di Riau. Itu ibu-ibu sana sempat tanya sama saya, Pak Ustadz, saya mau tanya, ibu-ibu pengajian di Jakarta, saya perhatikan di YouTube, di sosial media, mereka itu merubah lirik lagu dangdut jadi sholawat. Apa hukumnya itu? Saya ditanya sama ibu-ibu di Pekanbaru. Saya bilang, kalau lirik lagu dangdut jadi sholawat nggak apa-apa Bu, yang nggak boleh lagu sholawat jadi dangdut. Itu yang nggak boleh. Kan ibu-ibu suka merubah itu kan, kadang-kadang dangdut jadi sholawat liriknya. Ada sholawat lagamnya lagam Cindai, ibu pernah dengar belum? Mau dengar nggak? Nih, sholawat lagam Cindai, lagunya lagu dangdut dirubah jadi sholawat. Namanya sholawat. Iya, sabar Bu, ini kampung apa sih kagak sabaran? Ya Nabi salam, salamun alaik, ya Rasul salam, salamun alaik, ya Habib salam, salamun alaik, salawatullah. Namanya salawat apa? Ya Nabi salam Bu, cintai lagi. Ada salawat lagamnya begini, Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Nabiyuna, Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Habibuna. Nah itu lagu apa? Emang
Emang begitu Pak, Ibu saya Pak? Hah? Coba saya apa ibu ini yang salah? Mereka nonton dangdut nih. Muhammadun Nabiyuna Pokoknya apapun lagunya, kalau sudah dirubah liriknya menjadi sholawat, mendatangkan berkah dari Allah. Amin. Ya Rabbal. Biar tambah berkah majelis ta'lim al-huda, biar tambah berkah musholah al-huda, biar tambah berkah lingkungan kita, biar tambah berkah rumah tangga kita. Kita baca salawat bareng-bareng. Muhammadun. Lebih keras lagi. Muhammadun Habibuna. Zaman sekarang zaman sudah edan, banyak lelaki pakai. Ada laki pakai anti. Belum nikah udah pada astagfirullah. Nenek-nenek pada diribon. Nenek-nenek diribonding najis ralah. Bener Pak, sekarang yang genit bukan cuma anak gadis, nenek-nenek ganjen-ganjen banget. Bukan nenek-nenek di sini, itu mah nenek-nenek di Israel. Kalau di sini saya lihat nih wajah-wajah ahli surga. Ada cirinya, ciri ahli surga. Mukanya kelihatan semua tuh, lihat tuh. Saya kalau hari Minggu pagi tuh habis kajian di daerah Pamulang, Minggu pagi itu lewat situ tuh dari Pamulang, lewat Republik ya, South City. Itu kan pada senam pagi di situ. Ya, saya lihat bukan cuma anak gadis lah, mama banyak juga saya lihat di situ pada senam ya. Nah sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu, ibu sekarang pakai legging nggak? Saya nanya doang, nggak mau lihat Bu, nanya doang. Sekarang ibu pakai legging nggak? Legging sebetulnya buat daleman apa buat luaran? Berarti legging pakai di. Sekarang saya mau tanya, kalau senam ibu pakai gamis apa pakai legging? Saya ulang, kalau senam ibu pakai gamis pakai legging? Hah? Training tapi yang ketat, saya tahu. Saya lewat itu di Jalan Baru itu kan ya, saya liatin. Ya kan kelihatan Bu, saya liatin dosa, nggak diliatin. Jangan suka menuduh hal yang benar Bu. Itu kan legging itu bukan kayak celana kita yang gombrong begini, bukan, dia mah ketat. Benar. Ibu boleh nggak seksi? Boleh. Kata siapa? Ibu boleh nggak seksi? Boleh. Seksi buat suami. Ibu boleh nggak ganjen? Boleh. Ganjen buat suami. Ibu boleh nggak centil? Boleh. Centil buat suami. Suami siapa?